Yuk. Dengan siap, gerak. Setengah lengan, lencang kanan, gerak. Tegak, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Selamat pagi. Pagi, luar Sempurna. Sekali lagi ya. Selamat pagi. Pagi, luar Sempurna. Oke, kita semua bisa diberikan kesehatan oleh Tuhan sehingga pagi hari ini kita bisa beraktivitas dalam keadaan sehat. Sesuai dengan program, saya Direktur Pembinaan Latihan Pusenkap beserta Kasih melaksanakan tugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap latihan ya, yang dilaksanakan di Yonkap 9. Sesuai dengan program di Triwulan 2 ini, hari ini kita melaksanakan latihan jabatan tingkat regu. Ya, saya percaya ini sudah dipersiapkan, sudah direncanakan, dipersiapkan dengan baik oleh staf operasi di satuan dan juga masing-masing kompi, sehingga Anda yang berdiri di depan saya adalah perwakilan atau representasi dari regu yang ada di kompi-kompi di Yonkap 9 ini. Ya, saya percaya juga ini bukan latihan yang pertama. Ya, kita sudah sering melaksanakan latihan. Apalagi latihan jabatan tingkat regu sudah ya hanya sekedar mengingatkan kembali ya, refreshing dan mengingatkan kembali apa sih sebenarnya tugas-tugas ya atau jabatan-jabatan yang ada di regu, apa tugas Anda dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan struktur organisasi kita di TNI Angkatan Darat. Oleh karena itu saya ingin mengingatkan kepada Anda semua, mari kita syukuri ya, kita bersyukur masih ada waktu yang diberikan, alokasi waktu dan juga anggaran untuk secara administrasi bisa kita mempersiapkan latihan ini. Jadikan latihan ini sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan. Betul ya? Oke, ya tepuk tangan sekali lagi. Ya. Oke, baik, saya jelaskan kenapa latihan itu merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit ya. Karena kalau Anda dilatih dengan baik dan benar, maka Anda akan menjadi prajurit yang profesional. Kalau Anda bisa menjadi prajurit yang profesional, pada saat Anda diberikan tugas atau perintah, maka Anda akan dapat melaksanakan tugas atau perintah itu dengan baik. Ya. Kalau Anda bisa melaksanakan tugas dengan baik, pasti Anda akan menjadi lebih sejahtera daripada Anda tidak melaksanakan tugas dengan baik. Betul nggak? Ya. Kalau Anda bisa melaksanakan tugas dengan baik, artinya dikasih tugas, dikasih perintah, perintah itu selesai. Ya, sesuai dengan tuntutan dari pimpinan atau tuntutan organisasi. Pada saat perintah itu selesai, Anda kan sejahtera, nggak dimarahin. Pertama kan, nggak ada korban. Anda bisa segera cepat pulang, benar nggak? Itu kan salah satu unsur-unsur Anda sejahtera. Ya, nggak ada teguran, nggak ada korban, bisa segera selesai, itu kesejahteraan. Tapi kalau Anda nggak profesional, ya, Anda tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik, dapat teguran, ya. Teguran dari pimpinan, dimarahin, ya kan? Dikoreksi, diulangi lagi misalnya. Atau ada korban, sejahtera nggak itu? Nah, ya. Oleh karena itu makanya kenapa latihan itu adalah kesejahteraan seperti itu. Kalau Anda terlatih, fisik Anda terlatih, ya, bisa tetap memelihara kemampuan fisik, diperintahkan lari ke atas gunung, lebih sejahtera yang terlatih atau yang tidak terlatih? Kalau Anda nggak terlatih, perutnya masih muda seperti saya ini udah tua ya, udah mau pensiun. Jangan dicontoh seperti ini. Ya, disuruh naik gunung tersiksa. Waduh, ngos-ngosan. Kemudian bahkan mungkin kita jadi luka, malah mungkin bisa pingsan. Tapi kalau Anda terlatih, bisa pelihara postur Anda menjadi postur prajurit, kemampuan kaki Anda tetap dilatih, kemampuan otak Anda. Naik gunung, naik. Ya. Jadi kalau ada perintah untuk melaksanakan latihan dengan benar. Supaya Anda profesional dan supaya Anda melaksanakan tugas dengan baik dan setelah itu Anda bisa sejahtera. Ya, bisa segera kembali ke home base, bisa segera ketemu keluarga, bisa segera melakukan aktivitas yang lain. Ya.
Itu perlu dipahami, disadari oleh Anda semua. Jadi jangan dongkol. Kalau suruh latihan, latihan lagi, kapan perangnya? Ya, kita justru berharap jangan sampai dipakai ilmu kita. Karena apa? Karena tidak perang. Kenapa tidak perang? Karena negara dalam keadaan damai. Kenapa negara bisa dalam keadaan damai? Karena tidak ada kekuatan-kekuatan atau negara lain yang mengganggu negara kita. Kenapa tidak ada negara atau kekuatan lain yang mengganggu negara kita? Karena tentaranya kuat. Kenapa tentaranya kuat? Karena Anda latihan. Seperti itu cara berpikir kita, ya. Jadi kalau mau damai, kita harus siap untuk berapa? Siap untuk berperang. Kalau negara mau damai, kita harus siap untuk berperang. Ya, tadi kalau untuk mau siap berperang harus berlatih. Ya. Kita harus siap perang loh. Anda siap perang ini? Siap! Siap ditugaskan kemana saja? Siap! Ya. Kita punya kendaraan tempur, ini harus bisa kita gunakan untuk melaksanakan tugas pertempuran sesuai dengan perintah dari pimpinan. Ya, jadi pelihara ini. Nanti syukuri waktu yang ada, latihan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, nikmati sehingga ada ilmu yang bisa Anda dapat. Jangan sampai percuma hanya dapat capeknya saja, ilmunya nggak dapat. Ya, itu bisa terjadi tergantung respon Anda masing-masing. Ya, kalau responnya dongkol, responnya bermalas-malasan, nggak dapat apa-apa. Tapi nanti diajarin, ada pelatih, ada komandan regu ngasih instruksi, ada bimbingan dari panitia penyelenggara, ikuti, terima. Kemudian jadikan sebagai tambahan ilmu Anda. Bisa dijalani? Ya, oke. Kita berharap latihan ini walaupun hanya latihan tingkat regu dan di home base, tetap kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa supaya latihan bisa berjalan dalam keadaan aman. Ya, tidak ada korban, tidak ada kerugian, dan bisa lancar sesuai dengan waktu yang sudah direncanakan.